不像是什么正经人。这里的人。 Halo semua, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana di episode sebelumnya kita pun telah diperlihatkan Xiaoyan yang sedang membangkitkan Tianhuo menggunakan tubuh Yunsan. Xiaoyan pun melakukan proses pembangkitan ini menggunakan api surgawi. Tubuh Yunsan pun dibakar untuk menyatukan jiwa Tianhuo dan juga tubuh Yunsan. Kemudian Xiaoyan pun mengatakan kepada dokter peri kecil agar menjaga di sekitar tempat ini, takutnya ada para pasukan lembah sungai es yang datang ke sini. Dokter peri kecil pun mengatakan baiklah. Dokter peri kecil dan juga Xinlan bersama boneka wayang mereka pun menunggu di area depan karena proses ini tidak boleh diganggu. Cerita pun berpindah kepada dokter peri kecil dan juga Xinlan yang sedang menunggu. Beberapa hari ini tidak ada gangguan. Berapa lama lagi Xiaoyan berhasil membangkitkan senior Tianhuo? Ini sudah beberapa hari namun belum selesai. Xinlan menghela nafas pelan. Dia membaring pinggangnya yang malas dan baru saja akan berbicara dengan dokter peri kecil di sampingnya ketika mata dokter kecil yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Ekspresi serius langsung melonjak ke wajahnya yang cantik. Apa itu? Xinlan terkejut ketika dia melihat penampilan dokter peri kecil, dan dia buru-buru bertanya. Orang-orang dari lembah sungai es telah tiba. Sebuah kilatan dingin yang dingin melintas di mata cantik peri kecil. Dia perlahan berdiri dari tanah sebagai niat membunuh samar secara bertahap diliputi keluar dari tubuhnya. Ekspresi Xinlan juga berubah ketika dia mendengar kata-kata dokter peri kecil. Matanya buru-buru melihat keluar lembah. Dia memang melihat beberapa sosok putih di kejauhan. Kamu adalah wanita racun yang serius, kan? Suara lama yang acuh tak acuh tiba-tiba ditularkan dari kejauhan. Setelah itu, mendarat di telinga dokter peri kecil dan Xinlan. The Little Fairy Doctor tidak membalas suara ini. Ekspresi dingin-dingin hadir di matanya. Dia mengepalkan tinjunya dan daun berwarna ungu keabu-abuan perlahan memanjang seperti dua ular piton besar. Segera, mereka berkeliaran di sekitar tubuhnya. Dengan segera, seorang sosok yang didukung dengan bungkuk, memegang tongkat berbentuk ular, perlahan muncul di depan mata dokter peri kecil dan mata Xinlan. Sesaat kemudian, banyak tokoh putih mendarat di belakang dengan cara yang teratur. Sekelompok orang ini diam setelah membuat penampilan mereka. Niat membunuh itu samar-samar dan perlahan-lahan menyebar pada saat yang bersamaan menyebar. Mata dokter peri kecil menyipit ketika orang tua yang memegang tongkat berbentuk ular muncul. Dia dengan tenang mengencangkan tangannya dan berkata dengan suara yang sejuk, "Ini memang ahli di puncak kelas Douzong. Lembah sungai es ini benar-benar mau berusaha. Haha, tidak berlebihan jika aku yang lama bertindak untuk wanita racun yang menyedihkan. Selain itu, menurut aturan lembah sungai es aku, mereka yang telah membunuh tetua lembah aku juga akan ditangkap dan dihukum mati." Orang tua yang memegang tongkat berbentuk ular itu secara alamiah adalah tetua Tianxi dari Ice River Valley, yang telah memasuki Valen God Stream untuk mencari grup Xiaoyan. Pada saat ini, mata sipitnya menatap dokter peri kecil di atasnya. Dia tersenyum sedikit sementara suaranya berisikan nada tidak peduli. Dia adalah tetua lembah sungai es Tianhe, Xinlan, yang berada di belakang dokter peri kecil, mengungkapkan wajah yang agak pucat karena sekelompok besar ahli Ice River Valley yang telah muncul. Ketika matanya berhenti pada pria tua itu, pucatnya semakin kuat saat dia tanpa sadar berteriak, "Elder Tianxi!" Bahkan seseorang seperti dia, yang telah memasuki wilayah Pil beberapa saat yang lalu, telah mendengar nama orang ini. Dikabarkan orang tua ini tidak hanya kuat, tetapi juga telah mempraktekkan S-Zone Force dari lembah sungai es ke tingkat puncak. Seorang Douzong biasa tidak mampu melakukan 10 pertukaran terakhir melawannya. Lagi pula, setiap kali orang ini berkelahi, dia tidak akan meninggalkan siapapun yang hidup. Selain itu, ia bergantung pada ketangguhan S-Zone Force-nya untuk membekukan lawan-lawannya menjadi patung es yang hidup, menyebabkan seseorang merasa ketakutan hanya dengan melihatnya. Reputasi ganas orang tua ini cukup terkenal di wilayah tengah ini. The Little Fairy Doctor tidak mengira lembah sungai es akan mengirim iblis tua ini. "Mengapa hanya ada kalian berdua? Aku ingat tampaknya ada seorang pria muda dan tubuh rohani yang memiliki kekuatan besar. Bukan, mintalah mereka berdua untuk keluar. Hari ini, aku yang lama tidak akan membiarkan siapapun pergi. Kalau tidak, akan sulit bagiku untuk bertanggung jawab kepada kepala lembah. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan itu." Si kecil peri dokter dengan dingin tertawa. Dia menoleh ke arah Xinlan dan berkata, "Pergilah ke lembah, jagalah Xiaoyan dan Tianhuo Zunze." Xinlan ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya, namun,
Setelah berpikir tentang bagaimana dia hanya akan menjadi beban bagi dokter peri kecil, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan dengan cepat mundur. Setelah itu, dia melompat ke lembah. Tampaknya semua dari mereka bersembunyi di lembah. Mungkinkah mereka terluka saat bertempur dengan Raja Naga Skorpion binatang terakhir kali? Dia tidak peduli tentang kepergian Xinlan, tak satu pun dari orang-orang ini akan dapat melarikan diri hari ini. Dokter peri kecil merajut alisnya. Dia tidak mengharapkan setan tua ini untuk menyadari pertarungan mereka dengan naga Skorpion naga Poison Langit. Dia memang agak terampil. Outsi, serahkan wanita ini kepada kami. Kamu bisa beristirahat. Salah satu dari 3 pria kulit putih berpakaian tua di samping Tianxi melirik dokter peri kecil sebelum berbicara dengan sikap hormat. Tidak perlu, aku yang dulu juga sangat tertarik pada Wuful Poison Lady ini. Aku tidak ingat persis ketika aku saling bertukar pukulan dengan orang terakhir yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Namun, aku memiliki ingatan yang mendalam tentang orang itu. Hari ini, izinkan aku yang lama untuk melihat tingkat apa yang telah dicapai oleh badan racun yang menyedihkan ini. 3 pria kulit putih berpakaian tua saling memandang setelah mendengar ini. Tak satu pun dari mereka berani mengatakan apa-apa lagi. Dikalahkan oleh ahli yang memiliki tubuh racun miskin saat itu telah meninggalkan bekas luka berdarah di jantung Tianxi. Mereka tidak berani mengatakan apapun tentang masalah ini. Kalian semua harus menjaga keempat penjuru lembah ini. Jangan izinkan siapapun melarikan diri. Setelah itu, kakinya menginjak udara kosong saat dia naik ke udara. Matanya melirik Little Fairy Doctor dan Earth Demon Puppet di sampingnya sebelum tertawa dengan suara samar. Selain kamu, tidak akan ada orang lain yang hidup di lembah ini. Wajah dokter peri kecil itu sedingin es. Matanya menyapu lembah tanpa meninggalkan jejak sementara tangannya tanpa sadar diperketat. Masih belum ada aktivitas di dalam lembah. Tampaknya, penggabungan Tianhuo Zunze dengan tubuh fisiknya belum selesai. Aku hanya dapat mencoba yang terbaik untuk menunda waktu. Semoga, Xiao Yan dapat meningkatkan kecepatannya. The Little Fairy Doctor menghirup nafas yang lembut. Dia menggeser kakinya. Kakinya baru saja melangkah maju ketika Earth Demon wayang. Dia pun langsung melesat ke arah Tianxi. Apakah ini boneka itu? Ini memang sedikit luar biasa. Namun, puncak sebenarnya dari kelas Dao Zong bukanlah seseorang yang dapat kamu lawan dengan mengandalkan angka. Dia tersenyum acuh tak acuh di wajah Earth Demon Puppet saat memimpin serangan. Dia mengepalkan tangannya yang layu dan orang bisa melihat ruang di depan bumi setan wayang berfluktuasi. Seketika hantaman yang keras menuju boneka wayang. The Earth Demon wayang keras bertabrakan dengan dinding ruang. Dan seketika terjatuh. Setelah itu, dia menghadapi dokter peri kecil yang telah mengeluarkan piton yang diselimuti oleh racun. Dengan segera, telapak tangan setinggi 10 kaki, angin dingin ditembakkan dan meraih 2 piringan besar dauki ungu keabu-abuan. Dengan cubitan kejam, 2 ular piton besar itu hancur, berubah menjadi titik-titik energi yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke tanah. Senyum dingin muncul di wajah Tianxi setelah menghancurkan piton besar. Telapak besar benar-benar menghancurkan pertahanan Little Fairy Doctor. Mengirim tubuhnya melintasi ruang angkasa sebelum dia punya waktu untuk mundur. Segera, seteguk darah segar diludahkan. Tubuhnya yang indah terbang mundur seperti layang-layang dengan tali yang putus. Akhirnya, dia menabrak dinding. Kekuatan yang kuat menyebabkan celah muncul di dinding gunung. Dokter peri kecil dipaksa kembali dalam kekalahan setelah hanya 1 pertukaran. Seorang ahli di puncak kelas Dao Zong sangat kuat. Tianxi tersenyum sedikit setelah mengalahkan dokter peri kecil dengan 1 telapak tangan. Sudah kubilang lebih baik kamu menyerah dari awal. Kamu tidak akan menang melawan puncak elit dojong. Kalian semua hanyalah bocah epik di hadapanku. Kemudian Tianxi pun mengeluarkan lengan esnya dan langsung memegang tubuh dokter peri kecil yang membuat tubuh dokter peri kecil pun merasakan kesakitan luar biasa. Namun ketika dia akan meremas tubuh dokter peri kecil lagi. Jar ketika sosok berwarna perak sekali lagi bergegas tanpa takut mati. Cahaya perak berkedip di atas tinjunya. Semua boneka itu adalah kekuatan kasar. Itu masih baik-baik saja jika itu berurusan dengan Dao Zong biasa. Namun, itu tidak diragukan lagi hanya tindakan nekat melawannya. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi tinju es yang menyerang ke depan. Tinju es dan tinju dari Earth Demon wayang dengan keras bertabrakan dengan kecepatan yang menyebabkan dampak besar. Boneka wayang Xiaoyan pun sekarang tidak berdaya di hadapan puncak elit dojong. Dia dengan cepat melirik dokter peri kecil yang kalah. Dia agak tertawa. Saat ini kamu memang jauh lebih lemah dibandingkan dengan orang terakhir yang memiliki badan racun yang menyedihkan.
Dengan patuh kembalilah bersama aku ke lembah sungai es dan kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, nasib kamu tidak akan lebih baik dari yang lain. Wajah dokter peri kecil itu sedingin es. Dia menghapus jejak darah di sudut mulutnya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan baru saja akan membuka segel tubuh racun celaka ketika tawa lembut tiba-tiba menyebar dari lembah. Aku pikir tidak perlu kembali ke lembah sungai es. Aliran Dewa Jatuh ini bukanlah tanah pemakaman yang buruk. Ini seharusnya menjadi tempat yang bagus untuk tulang belulangmu dikubur di sini. Tian Dia perlahan menarik senyum di wajahnya saat dia berdiri di udara. Matanya suram saat mereka mendarat di pintu masuk lembah. Dua sosok perlahan berjalan keluar. Tian matanya berhenti di sosok muda. Segera setelah itu, mereka berbalik ke pria tua, yang sedang tersenyum. Setelah itu, wajahnya yang suram perlahan-lahan menegang. Douzun, suaranya yang lembut berisi sedikit kusam dan guncangan ketika tiba-tiba menyebar, menyebabkan udara di sekitarnya diam membeku. Douzun, kedua kata sederhana ini tampaknya memiliki kekuatan iblis yang secara instan menyebabkan udara di atas tanah untuk memadat. Aura pembunuh dingin yang dibentuk oleh banyak murid Ice River Valley benar-benar runtuh dalam menghadapi dua kata ini. Dua sosok perlahan keluar dari pintu masuk lembah. Xiao Yan mengangkat dokter peri kecil, dan melihat sedikit darah di sudut mulutnya. Senyum kecil di wajahnya tanpa sadar diperketat. Namun, senyum ini dipenuhi dengan aura pembunuh dan perasaan dingin. Sudahkah kamu berhasil? The Little Fiery Doctor melihat Tian Huozunze di belakang Xiao Yan dan bertanya dengan gembira. Xiao Yan menyeringai sedikit dan mengangguk. Dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Itu hanya beberapa cedera ringan, dokter peri kecil menjawab secara acak. Xiao Yan meraih tangan Little Fiery Doctor. Dia hanya merasa yakin setelah menyelidikinya. Memutar kepalanya, dia melihat Tianxi di langit, yang wajahnya tiba-tiba berubah bergejolak dan gelisah. Dia tersenyum sambil berkata, pukulan tetua ini benar-benar berat. Ekspresi Tian Dia sangat gelap dan serius saat dia melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia mendengus dingin. Matanya meluncur ke Tian Huozunze. Meskipun dia belum mengatakan sepatah kata pun, perasaan menekan yang menyebar dari tubuhnya menyebabkan Tianxi merasa seolah-olah jantungnya telah menegang. Tekanan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari kepala lembah-lembah sungai es dan setan tua lain yang selalu mengunggulinya. Mereka berdua benar-benar melangkah ke kelas Douzun. Dengan kata lain, lelaki tua polos ini pastilah ahli Douzun. Munculnya orang ini seharusnya menjadi tubuh rohani saat itu. Pada saat itu, dia hanya mencapai tingkat 8 bintang Douzong. Sekarang, bagaimanapun, sepertinya itu dilakukan dengan sengaja. Sebuah pikiran dengan cepat melewati hati Tian Dia dalam suasana tenang ini. Karena jiwa Tian Huozunze sepenuhnya menyatu dengan tubuh baru ini. Bahkan penampilan tubuh telah berubah. Tian Dia berhasil mengenali Tian Huozunze sebagai tubuh spiritual hanya dari sekilas pandang. Teman ini, kita dapat memilih untuk tidak mengejar masalah karena kamu telah membunuh Elder dari lembah sungai es. Namun, lembah sungai es aku tidak bisa melepaskan orang-orang ini. Mudah-mudahan, karena wajah kepala lembah aku, dia menangkupkan tangan dengan hormat kepada Tian Huozunze. Aku yang dulu tidak berpikir aku harus memberinya wajah apapun. Tian Huozunze dengan lembut memutar lengannya. Dia masih merasa sedikit asing setelah bergabung dengan tubuh ini. Namun, perasaan memiliki tubuh fisik ini benar-benar terlalu indah. Dia melirik Xiao Yan di sampingnya dan tersenyum. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menjawab Tian Dia dengan senyum. Sekarang kau hanya bocah epik di hadapanku. Ekspresi Tianxi sedikit tenggelam ketika dia mendengar ini. Dengan status dan kekuatannya, sudah lama sejak seseorang berani mengatakan kata itu kepadanya. Sementara ekspresi Tianxi telah tenggelam, 3 Elders Ice River Valley tidak jauh di bawah juga secara bertahap pulih dari keterkejutan mereka. Tatapan mereka mengandung ketidakpercayaan saat mereka melihat orang tua di belakang Xiao Yan. Douzun, bagaimana mungkin kelompok orang ini akan memiliki seorang ahli pada tingkat seperti itu? Menjadi ahli Douzongs, mereka jelas mengerti betapa menakutkan Douzun. Mereka tidak pernah menduga situasi ini, di mana tidak ada yang salah, akan mengalami perubahan drastis seperti itu dalam sekejap. Douzun, itu adalah ahli utama yang bahkan Elder Tianxi akan mengalami kesulitan mengalahkan bahkan jika dia secara pribadi bertarung.
Ketiga tetua sungai es lembah saling bertukar pandang. Mulut mereka dipenuhi dengan kepahitan. Perubahan situasi ini benar-benar menguji kemampuan seseorang untuk menahan pukulan. Sebelumnya, mereka adalah serigala yang mengelilingi kambing. Namun, dalam sekejap mata, seekor harimau ganas muncul di antara kambing-kambing ini. Perubahan identitas dari pemburu ke yang diburu tampak agak terlalu cepat. Aku yang lama sadar kamu bukan orang yang baik. Sama halnya, aku yang lama juga termasuk tipe orang yang akan membalas dendam terhadap mereka yang menyinggung perasaan aku. Karena kamu telah melukai seseorang, kamu harus membayar harga untuk melakukannya. Tian Huo Zunze memberi senyum samar, sementara ekspresi orang-orang dari lembah sungai es bergejolak. Dia menoleh ke Xiao Yan dan berkata, tinggalkan mereka untuk aku. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia mengangkat Little Fairy Doctor dan perlahan mengambil 2 langkah mundur sebelum dengan lembut mengatakan, karena lembah sungai es bermaksud untuk memberikan hadiah sebesar itu, kita harus menerimanya. Tian Huo Zunze tersenyum dan mengangguk. Jubahnya tiba-tiba naik, meski tidak ada angin. Udara di sekitarnya seperti gelombang air karena mulai berfluktuasi dengan cepat. Sebuah kekuatan besar perlahan menyebar. Teman ini, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh dengan lembah sungai es aku? Jangan berpikir kami bisa takut hanya karena kamu adalah seorang elit Douzun. Lembah sungai es aku tidak pernah takut pada siapapun. Tian matanya menjadi lebih gelap ketika melihat situasinya. Tian Huo Zunze bertindak seolah-olah dia tidak mendengar seruan dingin ini. Ruang di sekitar tubuhnya mulai berfluktuasi bahkan lebih intens. Di bawah fluktuasi semacam ini, sebuah kepadatan melintas di mata Tian dia ketika dia melihat Tian Huo Zunze mengabaikannya. Seorang elit Douzun memang sangat kuat, namun, tidak mungkin membuatnya mundur hanya dengan ini. Itu bukan seolah-olah dia belum pernah melihat seorang elit Douzun. Semua orang dari lembah sungai es, dengarkan, membentuk formasi mendalam misteri kuat naga. Tian dia dengan cepat mundur beberapa langkah dan berteriak kepada anggota lembah sungai es di bawah ini dengan cara yang keras. Semua anggota Ice River Valley menggigil ketika mereka mendengar Tian dia menangis. Namun, orang-orang ini juga dianggap sebagai elit di lembah sungai es. Mereka segera menyebar dan membentuk formasi yang sangat misterius. Tian dia terletak di mata formasi. Hah! Gelombang demi gelombang teriakan rendah berulang kali dipancarkan dari mulut murid-murid lembah sungai es. Segera, kelompok udara dingin berwarna putih melesat dari puncak kepala mereka. Gumpalan yang tak terhitung jumlahnya berwarna aneh. Udara dingin naik sebelum menggumpal di langit, berlama-lama di atas tubuh Tian He. Pada saat ini, kedua matanya dengan marah terbuka. Segel yang dibentuk oleh tangan semua orang dengan cepat berubah, membentuk banyak sekali bayangan yang mempesona. Formasi kuat misteri naga kuat, penawaran darah memanggil naga yang mendalam. Saat dengan cepat bergoyang, naga setinggi 1000 kaki, perlahan muncul di langit. Naga dingin yang sangat dingin ini sangat besar, permukaan tubuhnya ditutupi dengan jumlah jejak darah yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah kilau berdarah dingin-dingin berkedip di mata naga besar. Tatapannya menatap semua orang di bawah, memandang mereka seperti orang memandang semut. Naga besar ini tidak hanya tampil kuat. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia melihat naga dingin-dingin ini. Lembah sungai es benar-benar sesuai dengan namanya, mereka memiliki formasi misterius seperti itu. Tubuh Tian Huo Zunze digantung di langit, matanya menatap naga besar itu karena beberapa kejutan melintas di antara mereka. Teman ini, jika kamu mundur sekarang, lembah sungai es aku akan tetap melihat kamu sebagai tamu spesial. Tian Xi berbicara dengan suara yang dalam sementara matanya menatap tajam ke arah Tian Huo Zunze. Kamu hanya menggertak bocah epik. Kilau dingin berkedip di mata Tian dia. Dia tidak percaya naga ini, yang terbentuk dari semua orang Douqi, tidak menimbulkan ancaman bagi orang ini di depan mereka. Pergi, Tian dia dengan marah berteriak saat dia mengarahkan jarinya ke Tian Huo Zunze. Naga besar dingin di langit segera mengeluarkan suara gemuruh. Ini melebar mulut besarnya sebagai aura naga. Puluhan kaki besar ditembak ke arah Tian Huo Zunze dalam mode seperti kilat. Jari Tian Huo Zunze dengan lembut memotong ruang di depannya saat dia melihat aura naga dingin yang ditembakkan. Dia muncul di depan naga, mengarahkan tangannya pada naga yang jauh, dan tiba-tiba mengepalkannya. Spatial Strangling, retak, lapisan rusak hitam gelap muncul setelah lipatan-lipatan itu menampakkan diri. Tubuh naga besar itu dengan paksa terkoyak. Naga dingin-dingin segera meraung ke langit setelah tubuhnya pecah. Tubuhnya yang sangat besar membawa ledakan.
Tian Huo Zunze mengungkapkan senyuman kosong saat dia menyaksikan naga yang dingin dan dingin itu, tiba-tiba dia mengepalkan tangannya. Naga besar telah menyerang Tian Huo Zunze, hanya kepalanya yang besar yang tersisa. Tian Huo Zunze mengulurkan tangannya dan menekannya di dahi naga. Dengan jentikan jarinya, naga es itu hancur menjadi serpihan es yang meresap ke langit, melemparkan telur ke batu, benar-benar lemah. Wajah Tianxi dan yang lainnya segera memerah saat naga es itu hancur. Mereka mengeluarkan seteguk darah segar pada saat bersamaan, seorang elit Dou Zun sangat menakutkan.